101,7 Maja FM, Suara Mojokerto. Untuk sore hari ini Sobat Maja, perjalanan spesial Indonesia. Kita kedatangan tamu spesial di studio karena ada teman-teman dari komunitas guru belajar Mojokerto. Selamat siang. Siang. Siang apa sore ini ya? Selamat siang. Hampir sore. Hampir sore ya, karena udah di jam setengah 3, hampir di jam setengah 3. Selamat sore, ada Pak Robi sama Ibu Sunarsih dari komunitas belajar guru Mojokerto. Untuk sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang satu topik yang nanti bakal dibahas, yaitu AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Okay? Jadi pertanyaan basic adalah komunitas guru atau komunitas belajar guru di Mojokerto itu hadir, manfaat yang nanti bisa dirasakan oleh para guru seperti apa nih? Monggo silakan. Ibu Sunarsih, monggo. Iya, terima kasih. Selamat sore, Ibu Bapak Guru dan Ibu Bapak orang tua pendengar Radio Maja FM di Mojokerto. Begini Ibu Bapak, untuk asesmen nasional ya, sebelum kita menuju ke asesmen kompetensi minimum, kita bicara dulu asesmen nasional. Kalau dulu kita mengenal istilah ujian nasional. Nah, sekarang bukan ujian nasional karena mulai tahun kemarin ujian nasional sudah ditiadakan. Nah, untuk tahun ini yang ada adalah asesmen nasional. Asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional karena beda konteksnya antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah, ujian nasional itu ada 3 unsur. Unsur yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum, yang kedua survei karakter, yang ketiga survei lingkungan belajar. Jadi di asesmen kompetensi minimum sendiri dibagi menjadi 2 topik. Yang pertama adalah literasi membaca, yang kedua adalah numerasi. Nah, literasi membaca ini biasanya banyak di antara kita yang memandang bahasa Indonesia. Jadi literasi membaca ini bukan identik dengan bahasa Indonesia. Numerasi ini juga bukan identik dengan matematika. Jadi semua yang diungkapkan dalam bentuk bacaan itu namanya literasi membaca. Kemudian ada yang bisa diungkapkan dalam bentuk bilangan, berarti namanya numerasi. Jadi satu paket soal itu mungkin terdiri dari, bisa gabung antara literasi membaca dengan numerasi. Gitu. Kita masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari komunitas belajar guru Mojokerto. Ada Pak Robi sama Ibu Sunarsih ya sore hari ini hadir untuk memberikan pemahaman ya, dan juga beberapa hal terkait dunia pendidikan khususnya di wilayah Mojokerto Raya. Ada beberapa pertanyaan Anda bisa ajukan di line interaktif untuk 32600 dan juga line WhatsApp kita di 0811 3141007. Kalau kita berbicara soal adanya komunitas belajar guru Mojokerto komunitas Raya. Guru belajar. Balik ya. Komunitas guru belajar Mojokerto Raya. Ini memang nantinya mengakomodir segala macam kebutuhan para guru. Kira-kira seperti itu. Atau mungkin lebih spesifiknya adalah ini menjadi sebuah forum untuk saling bertukar pikiran antara satu sama lain. Kira-kira seperti itu. Tepat begitu. Monggo silakan Pak Robi. Terima kasih. Selamat sore para pendengar Radio Maja FM di mana Anda berada. Kami dari komunitas guru belajar Mojokerto Raya atau disingkat dengan KGB Mojokerto, sebelum menindaklanjuti apa yang dibicarakan oleh tadi kita bicarakan sama penyiar, ya saya akan memaparkan visi dan misi dari komunitas guru belajar Mojokerto Raya di sini. Kenapa dikatakan Mojokerto Raya? Karena komunitas kita itu berada di Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto. Ya. Jadi yang pertama, misi dan misi dari kami selaku komunitas guru belajar Mojokerto yaitu komunitas profesi guru yang mewujudkan cita-cita guru, menjadikan guru merdeka belajar, berpihak kepada murid dan pembelajaran sepanjang hayat demi kemajuan dan perubahan pendidikan yang ada di lingkungan Mojokerto. Jadi komunitas belajar guru Mojokerto hadir untuk menjawab
beberapa permasalahan dan juga memberikan sebuah solusi. Kira-kira seperti itu. Iya. Kalau tadi di awal Ibu Sunarsi berbicara soal asesmen minimum kompetensi. Kompetensi minimum. Oh ya, kebalik. Asesmen kompetensi minimum. Ya. Iya. Jadi asesmen apakah menjadi sebuah jawaban untuk tantangan dunia pendidikan di Indonesia saat ini, Bu? Iya, karena begini, di akhir-akhir ini banyak diantara kalangan yang mengatakan begini, pendidikan di Indonesia itu kurang bermutu, gitu. Ya, menurut PISA sendiri juga Indonesia ini termasuk golongan yang rendah. Hasil survei dari PISA itu. Kemudian dari segi karakter pun juga banyak yang mengatakan karakter dari peserta didik di Indonesia ini mengalami penurunan, gitu. Nah, dari sini maka dari kementerian itu mencanangkan asesmen kompetensi minimum, asesmen nasional, di mana di asesmen nasional ini diujikan yang 3 unsur tadi, itu berupa survei saja. Jadi tidak setiap peserta didik nanti mengikuti kegiatan itu, hanya sampelnya saja. Dari sampel itu akan dianalisis bagaimana mutu pendidikan di sekolah itu, kemudian di daerah itu. Jadi dari sekolah kemudian rata-rata di daerah itu bagaimana, kemudian nanti akan dicarikan solusi dari hasil survei yang telah diperoleh oleh kementerian tadi. Oke. Pak Robi, kalau misalnya kita berbicara soal kualitas dari sebuah sekolah ya, kita bisa menilai dari banyak hal. Beberapa diantaranya seperti apa ini, Pak Robi? Kalau kualitas dari sekolah, banyak hal yang harus itu ya. Yang pertama saja itu dari sumber daya manusianya. Makanya dari itu Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia untuk pendidikan, sumber daya manusia pendidikannya saja, Bapak Ibu guru semua harus paling tidak minimal sarjana pendidikan. Minimal sarjana. Kalau ingin menjadi guru harus minimal sarjana pendidikan, itu yang untuk meningkatkan kualitas. Ya. Yang kedua dari sarana dan prasarana. Karena apa? Sarana dan prasarana sangat mendukung dalam kegiatan pembelajaran kita. Ya. Terutama kalau kita berada di daerah pelosok. Tapi kita harus memanfaatkan, kalau memang sarana dan prasarana tidak ada, kita harus memanfaatkan lingkungan sekitar kita. Bagaimana pembelajaran itu dapat tercapai, dapat diserap oleh siswa-siswi. Oke, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan Anda bisa ajukan, Sobat Baja. Untuk sore hari ini kita masih ngobrol bareng sama teman-teman dari komunitas Guru Belajar Mojokerto Raya. Ada Ibu Sunarsi dan juga Pak Robi yang siap menjawab beberapa pertanyaan. Anda bisa ajukan di line interaktif dan juga line WhatsApp yang sama. Walaupun bicara rinting untuk hari ini, hari Minggu 31 Januari 2021. Kita masih ngobrol-ngobrol tentang beberapa hal terkait pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah wadah untuk para guru di Mojokerto Raya, yaitu komunitas Guru Belajar Mojokerto. Tadi sudah dipaparkan visi dan juga misinya. Ya, belum. Misinya belum, Mas. Oh, misinya belum ya? Monggo silakan disampaikan. Ya, selamat sore semua pendengar Maja FM. Saya akan memaparkan misi dari komunitas Guru Belajar Mojokerto Raya. Yang pertama, memperjuangkan kemerdekaan belajar guru. Selanjutnya, memastikan setiap guru mendapatkan kesempatan mengembangkan kompetensinya masing-masing sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Terus yang ketiga, memberdayakan guru terlibat dalam kolaborasi yang beragam. Maksud dalam kolaborasi yang beragam, kita bisa berbagi ilmu praktek baik itu yang di dalamnya itu seperti itu. Yang keempat, memberikan kedukungan kepada guru untuk mengembangkan karirnya. Ya, karir dalam hal apa itu? Maksudnya karir dalam hal dunia pendidikannya. Misalkan sekarang saya sebagai seorang guru untuk menjenjang karir yang lebih ditingkat lagi, karena saya harus memberikan beberapa macam pengalaman saya, berbagi ilmu, lebih tepatnya berbagi praktek baik. Yang kelima, mewujudkan tata kelola organisasi yang adaptif terhadap perubahan. Karena apa? Sekarang kan masa pandemi seperti ini, kita harus menciptakan organisasi yang dapat menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang sekarang. Kalau berbicara soal komunitas Guru Belajar Mojokerto ini sudah lama ya? Berdirinya sudah lama ya? Kemarin kami sudah melaksanakan insya Allah
1 tahun sudah ada 1 tahun berjalan. Ya, sudah merayakan yang ke-1. Oh, anniversary-nya. Anniversary yang pertama bulan Desember kemarin. Ya, kemarin sudah merayakan. Berarti kemarin kita rayakan di Pendopo, alun-alun kabupaten kota. Jadi komunitas guru belajar Mojokerto ini berarti semua anggotanya adalah para guru yang masih aktif ya berarti ya? Ada guru, kemudian ada pegiat di dunia pendidikan. Ya. Jadi kalau panjenengan sendiri masih mengajar aktif nggih? Aktif, insya Allah. Alhamdulillah saya masih aktif mengajar di SMA Negeri 1 Gondang Kabupaten Mojokerto. Kalau Bapak Robi? Ya, kalau saya mengajar di SDN Belo, Kecamatan Trawulan. Belo Trawulan, Belo, Kecamatan Trawulan, Kota Majapahit gitu. Masih ada beberapa hal Anda bisa tanyakan soal aja terkait pendidikan ya, ini khususnya di 32600 dan juga line WhatsApp-nya di 081131 41007. Kalau berbicara soal masa pandemi seperti sekarang ya, beberapa keluhan seperti sistem pembelajaran daring, ini memang apakah faktanya itu sangat menyulitkan atau mungkin ada beberapa kekurangan yang terjadi di lapangan? Monggo silahkan, ada beberapa pernyataan mungkin? Ya, kalau dari saya selaku sebagai guru sekolah dasar, karena apa? Untuk pembelajaran daring memang sangat-sangat menyulitkan, terutama bagi orang tua yang memiliki beberapa anak dalam jenjang sekolah yang berbeda. Sedangkan yang perangkat yang digunakan adalah paling tidak itu kita mempunyai HP, HP paling tidak itu Android. Sedangkan kita menggunakan seorang anak beberapa jenjang sekolah yang berbeda. Jam 7 anak dikasih tugas sama, misalkan tingkatan SD dikasih tugas sama gurunya, harus bergantian yang jenjang ya. Terus yang kedua, selain HP tadi yang ngatus Android, kedua isinya yang terutama untuk apanya, internetnya. Internet kuota ya, paketan. Lebih tepatnya kuota. Itu yang sangat-sangat menyulitkan bagi. Misalkan untuk kebutuhan saja orang tua, misalkan ya. Kebutuhan misalkan dalam 1 hari 100.000, dengan adanya pandemi seperti ini, kita pembelajaran daring, otomatis kebutuhan 100.000 kita kurang untuk membeli kuota itu. Seperti itu. Berarti keluhan yang sama juga dirasakan oleh jenjang pendidikan sekolah menengah atas nggih, Bu Sunarsih, di SMA 1 Gondang ya? Iya. Secara umum itu kasusnya hampir sama. Ya. Kalau SMA itu kalau dilihat dari perangkat HP itu relatif tidak bermasalah karena rata-rata anak SMA itu sudah punya HP Android gitu. Tapi yang sering menjadi permasalahan malah kuotanya. Nah, sekarang kan dapat kuota dari Kemendikbud. Iya. Mendapatkan kuota setiap bulan. Tapi ada yang tidak mendapat gitu. Artinya untuk nomor-nomor tertentu itu tidak masuk kuotanya, paket kuotanya. Berarti bukan bentuk nomor yang diaktifkan, bukan ya? Enggak, langsung dari Kemendikbud itu ditransfer sekian. Uangnya maksudnya? Bukan. Kuotanya? Nggih, langsung kuotanya itu terkirim masuk ke dalam. Tapi tidak beberapa orang? Nggih, ada beberapa itu yang tidak masuk itu juga ada. Nah, kemudian anak-anak ini kan memang kuota dari Kemendikbud itu untuk kegiatan pembelajaran memang. Tapi anak-anak kadang kan pengennya yang lebih, sehingga ya masih tetap membutuhkan paketan begitu dari orang tuanya. Sebenarnya kalau sistem pembelajaran daring selama masa pandemi itu jam sekolah itu sama ya? Jam 7 sampai jam 2 ya? Enggak. Gini, kalau masa pandemi ini relatif diperpendek. Masa belajarnya diperpendek karena anak-anak kan harus melihat HP begitu terus kan juga kasihan ya, atau melihat laptop terus kan kasihan. Jadi 1 jam yang biasanya sekitar 45 menit untuk SMA itu diperpendek jadi 30 menit untuk 1 jam belajarnya. Jadi masih banyak sekali hal-hal yang nanti kita bakal obrolin sama teman-teman dari komunitas guru belajar Mojokerto, Sobat Maja. Tentunya kita masih di perjalanan spesial Indonesia juga. Untuk beberapa kabar-kabar yang lain Anda bisa simak selengkapnya, termasuk join di live streaming kita untuk www.majamojokerto.net.
Masih semangat lagi? Alhamdulillah. Kita masih bakal membahas tentang AKM ya. Jadi asesmen kompetensi minimum yang sekarang menjadi acuan dalam sistem pendidikan ya. Iya. Kalau dibandingkan sama sebelum-sebelumnya itu aja ujian nasional. Iya. Sebenarnya kalau berbicara soal perbedaan itu seperti apa sih? Begini. Untuk asesmen nasional dan ujian nasional, jadi intinya begini, ujian nasional bukan pengganti, asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional, itu yang mungkin perlu digarisbawahi tidak oleh dihapus ya Bu ya? Ujian nasional memang sudah ditiadakan sejak tahun 2020 kemarin. SMA rencananya mau ada ujian nasional karena ada pandemi, terus akhirnya dibatalkan. Kemudian kelas-kelas atau jenjang-jenjang yang lain juga begitu dibatalkan. Nah, untuk tahun 2021 itu rencananya mau diadakan asesmen nasional. Nah, kemarin direncanakan mulai bulan Maret, tapi karena masa pandemi ini bukan surut tetapi malah semakin masif. Akhirnya Bapak Menteri Pendidikan itu juga menunda pelaksanaan AKM itu nanti insya Allah bulan September, Oktober. Tapi untuk pastinya kita tunggu saja informasi lebih lanjut dari kementerian. Untuk perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional, ini kalau ujian nasional itu yang dinilai kan per anak. Per anak itu artinya anak siswa kelas SMP kelas 9, SMA 9. Kelas 12 itu yang diuji. Nah, SD tidak ada ujian nasional. Maka untuk asesmen nasional ini yang diberikan mulai SD, SMP, SMA dan yang sederajat dengan pendidikannya itu. Kemudian untuk asesmen nasional itu bukan tiap anak. Jadi hanya sampel saja. Jadi istilah gampangannya kalau ujian nasional itu merupakan sensus, setiap anak wajib itu. Tapi kalau asesmen nasional ini hanya survei. Survei berarti beberapa anak yang mewakili survei itu tadi saja. Berarti nilai bukan menjadi acuan gitu. Iya, kalau ujian nasional itu kan nanti yang memperoleh nilai anak yang bersangkutan, yang mengalami menjalani ujian tadi. Tapi kalau asesmen nasional ini nanti hasilnya menjadi nilai mutu dari satuan pendidikan itu. Dari jenjang pendidikannya. Iya, sistem pendidikan. Jadi misalkan anak dari SMA Negeri 1 Gondang mengikuti asesmen nasional sejumlah sekitar 50 anak misalkan. Kemudian dari hasilnya itu bagaimana? Ya, itu nanti menjadi nilai mutu dari sekolah. Dari SMA Negeri 1 Gondang. Meningkatkan rating ya lebih tepatnya. Untuk mengetahui mutu dari satuan pendidikan itu. Nanti mutunya bagaimana? Kemudian untuk penanganan misalkan kalau ada lebih berarti bisa ditingkatkan menjadi yang lebih lagi. Kalau kurang bisa ditingkatkan menjadi supaya lebih baik. Jadi mutunya nanti ada 4. Ada yang perlu apa Pak? Perlu perbaikan, perlu intervensi atau kemudian ada dasar, ada cakap, ada mahir. Nah, jadi dari 4 itu kemudian sekolah ini termasuk yang mana? Berarti nanti perlu penanganan sesuai dengan tingkatannya. Itu untuk asesmen nasional. Kemudian untuk siswa, kalau ujian nasional dulu kan hanya SMP sama SMA. Kalau SD, SMP, SMA untuk asesmen nasional ini. Untuk tingkatannya, kalau asesmen nasional itu kelas 5, kelas 8 sama kelas 11. Kalau ujian nasional anak-anak siswa kelas 9 sama kelas 12 yang mengikuti. Sehingga kalau di asesmen nasional ini kenapa kok diberikan di anak-anak yang kelas 5, kelas 8, kelas 11 supaya nanti dari hasil penilaiannya tadi bisa dilakukan perbaikan. Ya, perbaikan sehingga anak-anak lulus ini sudah mengalami mengalami perbaikan sesuai dengan mutu yang diperolehnya tadi.
Jadi kalau kita berbicara soal asesmen kompetensi minimum atau asesmen nasional itu ini seperti sebuah penyegaran dalam dunia pendidikan di Indonesia. Iya, betul. Pak Robi, jadi kalau penerapannya nanti di lapangan, apakah setiap jenjang pendidikan harus memiliki SDM yang tinggi gitu kan? Karena memang kan sekarang beberapa permasalahan terkait SDM ya, tenaga pengajar yang mungkin kurang memadai atau apa gitu, kira-kira seperti itu. Bagaimana nih, Pak Robi? Menurut saya berhubungan dengan ini yang ada dengan asesmen nasional di sini ya, karena yang dimaturkan sama Pak Menteri, nah asesmen nasional itu bukan untuk menilai siswa, tetapi untuk menilai setiap lembaga, baik jenjang SD, SMP maupun SMA, untuk memetakan pemutuan. Dari situ, dari pemetaan pemutuan akan diketahui, terus ada perbaikan, terus ada kelanjutannya, itu ada program yang untuk memperbaiki hal tersebut. Jadi semuanya itu untuk asesmen nasional itu bukan untuk harus menghakimi anak A dapat nilai jelek, tidak, terus tapi untuk memetakan pemutuan, memetakan pendidikan yang ada di Indonesia. Ini bahasanya masih belum bisa mudah dipahami. Coba bisa agak diperjelas sedikit, mungkin ada banyak orang yang masih belum tahu. Ini apa sih asesmen nasional itu seperti apa? Ya. Gitu. Asesmen nasional itu terbagi menjadi 3 seperti yang dibicarakan sama Bu Sunarsi. Asesmen nasional itu terbagi menjadi 3. 1, asesmen kompetensi minimum, yang kedua survei karakter, yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Ya. Yang pertama, AKM itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu asesmen literasi membaca, asesmen numerasi. Itu yang. Nah, dalam penilaian itu untuk AKM sendiri kan AN dibagi menjadi 3. AKM, survei karakter, sama survei lingkungan belajar. Yang untuk menilai kognitif dari siswa itu yang di AKM itu yaitu literasi membaca, asesmen literasi membaca, dan literasi numerasi, itu untuk menilai kognitif dari siswa. Sedangkan untuk yang survei karakternya itu menilai karakter dari semua siswa yang ada, yang menjadi sampel dari AKM tersebut. Jadi seperti contoh interaksi sama teman-temannya, sama guru-gurunya. Karakter pemuda Pancasila istilahnya begitu. Kalau nggak salah itu ada 6 karakter dari pemuda Pancasila yang disurveikan pada survei karakter nanti. Di antaranya kemandirian, gotong royong. Ya, menambahkan dikit ya. Yang dinilai di sekolah itu biasanya kan ada 3, ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, untuk pengetahuan dan keterampilan itu masuk di asesmen kompetensi minimum tadi. Jadi terkait dengan literasi membaca dan numerasi. Kemudian yang sikapnya itu masuk di survei karakter. Nah, untuk survei lingkungan belajar ini untuk memetakan juga nanti kalau anak-anak ini merasa lingkungan belajarnya sudah memenuhi kriteria apa belum. Jadi nanti dari survei hasil 3-nya tadi akan menjadikan mutu sekolah yang disurvei itu, sekolah yang bersangkutan itu termasuk yang bagaimana. Lingkungan belajarnya masih perlu dilakukan pembenahan. Berarti dari pihak pusat nanti lebih mudah memetakan, sekolah ini perlu ini. Kalau misalkan lingkungan belajarnya kurang, berarti perlu itu. Kemudian kalau anak-anaknya kurang, masih ada tingkatannya yang 4 tingkat tadi, kok ternyata masih termasuk tingkat yang bawah, berarti dari pihak pusat nanti akan menentukan penanganan dari sekolah untuk meningkatkan mutu itu bagaimana. Jadi secara nggak langsung kalau nantinya asesmen nasional ini adalah mengacu pada penilaian dari mutu sekolah, berarti ini menghapuskan stigma sekolah favorit berarti Ya, jadi bakal nggak ada sekolah favorit berarti? Ya, bisa jadi juga karena pemerintah insya Allah akan memeratakan mutu dari semua sekolah, dari Sabang sampai Merauke, dari pelosok sampai kota. Sekolah favorit itu sudah mulai bergeser itu sejak adanya zonasi pada PPDB kemarin. Itu sudah sekolah favorit sudah mulai tergeser. Nah,
dengan AKM ini diharapkan nanti semua sekolah mempunyai mutu yang sama. Iya. Jadi pemerataan itu ya. Fokus dari penerapan asesmen nasional ya, atau asesmen kompetensi minimum yang nanti kita bakal terus bahas lagi. Oke, kita geser ke sesi yang kedua untuk perjalanan spesial Indonesia, dan nanti masih ditemani sama teman-teman dari komunitas guru belajar Mojokerto, ada sama Ibu Sunarsi dan juga Pak Robi yang siap untuk memberikan jawaban-jawaban untuk pertanyaan teman-teman yang bisa Anda ajukan, masih di nomor yang sama 32600, dan juga line WhatsApp kita di 0811 3141007. Kita flashback sedikit ya tentang topik yang kita sudah bahas tadi, yaitu tentang asesmen nasional, pengganti dari ujian nasional. Dua hal yang berbeda tadi sudah disampaikan ya. Kalau asesmen nasional itu ada tiga macam ya. Iya. Jadi mulai dari AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Apakah hal ini atau teknisnya nanti penerapan asesmen nasional itu sudah diketahui oleh para guru? Kalau teknisnya di lapangan seperti apa ini, Bu? Kalau teknisnya di lapangan, kalau kita tidak menjemput bola mendapatkan informasi dari Kemendikbud, semua Bapak Ibu guru tidak tahu. Karena sosialisasi untuk asesmen nasional ini melalui jaringan daring. Jadi semua Bapak Ibu guru harus membuka akun masing-masing, yaitu akun SIMPLIKAP-nya masing-masing. Dari situ berbagai macam ilmu ada di situ dari Kemendikbud, seperti itu. Jadi asesmen nasional sekarang itu menjadi sebuah hal yang diharapkan bisa meningkatkan mutu pendidikan di tanah air ya, khususnya di wilayah Mojokerto Raya. Persiapan jelang penerapan asesmen nasional ini kapan ya? Kalau asesmen nasional diterapkannya kapan? Apakah sudah ada pemberitaan? Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, rencananya kan dimulai bulan Maret untuk SMA sampai dengan bulan Agustus itu untuk SD. Karena masa pandemi yang belum reda, maka Bapak Menteri Pendidikan itu mengundur, ya, tempo hari itu memberikan pernyataan ya? Iya, pernyataan lewat media massa bahwasanya AKM itu diundur pada sekitar bulan September, Oktober. Jadi untuk pastinya kita masih perlu menunggu terlebih dahulu informasi pasti itu kapan dijadwalkannya. Dan nantinya kalau misalnya asesmen nasional itu sudah diterapkan, persiapannya seperti apa ini? Oleh tenaga pendidik atau mungkin jenjang pendidikan ya masing-masing yang menerapkan asesmen nasional ini, jenjang SD, SMP dan juga SMA ya. Iya. Ya? Kalau untuk asesmen kalau nasional memang betul-betul diterapkan. Diterapkan insya Allah bulan September Oktober. Ya, kita sebagai Bapak Ibu harus mempersiapkan sesuai dengan apa yang ada di sosialisasi asesmen nasional itu. Nah, dari situ saja kita sudah berbeda dengan yang ujian nasional. Kalau di tingkat SD kan kelas 5. Kalau di tingkat SMP adalah kelas 8, sedangkan di tingkat SMA kelas 11. Nah, tujuan memang dari asesmen nasional itu untuk memperbaiki selama siswa masih berada di satuan lembaga tersebut. Jadi kalau memang sudah ada perbaikan, insya Allah hasil asesmennya nanti akan mendapatkan nilai yang terbaik. Ada yang tadi mahir, ada yang cukup, ada yang sedang, dan ada yang seperti itu. Asesmen nasional berarti digelar sebelum kelulusan ya berarti ya? Kelas 5 SD, kelas 2 SMP, dan juga kelas 2 SMA. Iya. Jadi pertengahan. Iya. Tujuannya yang itu tadi, karena kalau sudah diketahui, berarti kekurangannya ini. Dari kekurangan itu gampangannya rehabilitasinya dengan apa gitu. Perbaikannya dengan apa? Makanya masih bisa dilakukan perbaikan. Kalau terakhir kan biasanya telat ya. Sudah dapat nilai lulus terus diapain? Nanti yang tahun berikutnya belum tentu sama kasusnya dengan yang tahun sekarang itu. Penerapan asesmen nasional ini semua jenjang ya, SD, SMP, SMA, SMK. SD sederajat berarti SDMI, SMA, SMP, MTS, kemudian SMA, SMK,
MA. Negeri dan juga swasta. Iya, semua. Oke, nantinya semua juga menerapkan asesmen nasional ini Sobat Maja. Nanti diharapkan bisa meningkatkan mutu pendidikan di tanah air ya. Yang memang saat ini juga dalam tahap regenerasi di bawah kepemimpinan Pak Mendikbud yang baru, ada Mas Nadiem Makarim. Iya, Mas Menteri. Oh, Mas Menteri. Nggak mau dipanggil Pak kan? Iya, Mas Menteri. Itu kalau kita sebagai Bapak Ibu guru di Komunitas Mojokerto itu biasanya panggil Mas Menteri. Oh, Mas Menteri. Jadi memang komunitas guru belajar Mojokerto untuk sore hari ini hadir memberikan sosialisasi tentang asesmen nasional ya. Kira-kira seperti itu. Ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan. Terus beberapa persiapan tadi juga disampaikan jelang penerapan asesmen nasional yang memang masih menunggu informasi lebih lanjut ya dari Kemendikbud ya. Jadi kalau dari dunia pendidikan di Mojokerto Raya memang apakah sudah siap untuk menerapkan asesmen nasional ini, Bu? Sebenarnya kalau ditanyakan apakah semua lembaga pendidikan siap dengan asesmen nasional, secara umum itu kelihatannya masih perlu persiapan yang lebih. Iya, masih perlu persiapan yang lebih karena dilihat dari apa yang ditanyakan pada asesmen nasional atau AKM pada AKM AKM literasi membaca sama numerasi itu agak beda. Bukan agak ya, sangat beda dengan yang disampaikan pada ujian nasional. Ya, Mas Rabel pernah di SMA misalnya, ada soal cerita bergambar ada. Iya. Kalau Mas Rabel memahami soal cerita itu secepat dengan yang hanya membaca soal begitu saja, apa perlu pemahaman yang lebih? Saya baca sampai 2-3 kali. Ya. Nanti soal AKM itu ya seperti itu. Iya. Jadi membuat kita bisa berimajinasi. Iya, berinterpretasi yang lebih. Iya. Kemudian mengintegrasi, jadi anak-anak itu diharapkan mempunyai pemahaman atau interpretasi yang lebih terhadap suatu permasalahan sehingga berpikirnya itu tidak hanya A, B, C, enggak. A ini untuk digabungkan dengan B, dengan C, dengan D, itu. Sehingga kalau Mas Rabel pada saat SD, SMP, SMA itu sudah memahami, sudah pernah merasakan soal cerita. Sekarang itu soal ceritanya tidak semudah yang dulu-dulu. Iya, di AKM ini lebih lagi. Jadi ada misalkan bacaan tentang COVID, ini bacaan panjang lebar, kemudian baru pertanyaan. Nah, kalau seperti itu otomatis dari Bapak Ibu guru perlu suatu suatu trik untuk menyiapkan anak-anak, membiasakan anak-anak dengan soal-soal yang versinya seperti itu. Dan nanti Bapak Ibu guru sendiri juga ada mengikuti survei juga. Jadi kami beritahukan untuk Bapak Ibu guru dan orang tua begini, Bapak Ibu guru nanti juga mengikuti survei. Tapi Bapak Ibu guru tidak mengerjakan asesmen, tidak mengerjakan AKM, tapi hanya mengerjakan survei lingkungan belajar. Nah, tapi kalau Bapak Ibu guru tidak memahami sekolahnya dengan baik, nanti ya akan kesulitan pada saat mengerjakan survei lingkungan belajar itu. Memahami sekolah dengan baik untuk orang tua. Jadi maksudnya seperti apa ini? Untuk Bapak Ibu guru, bukan untuk orang tua. Untuk Bapak Ibu guru. Memahami itu dalam artian kekurangannya apa? Misalkan ada di antara Bapak Ibu guru itu mungkin yang kurang paham dengan sekolahnya. Sekolah saya punya tempat cuci tangan apa enggak sekarang ya? Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Kalau sebelum pandemi sekolahan kan tidak punya tempat cuci tangan, misalkan, atau hanya punya beberapa saja. Cuman punya satu aja. Iya. Tapi kalau selama masa pandemi ini untuk persiapan anak-anak tatap muka kan hampir setiap sekolah itu punya tempat cuci tangan. Nah, kalau Bapak Ibu guru kurang memahami sekolahnya, ketika ditanya apakah sekolah Anda punya tempat cuci tangan, jawabnya mungkin
Mungkin punya. Mungkin gitu. Punyanya berapa? Mungkin 5. Tapi kalau paham dengan sekolahnya yang sekarang ditanya, apakah punya tempat cuci tangan? Punya. Berapa tempat cuci tangannya? Nah itu kan berarti harus, apalagi hampir 1 tahun ini kan tidak terlalu aktif di sekolah ya. Oke. Jadi diharapkan Bapak Ibu guru itu paham dengan sekolahnya sendiri. Lebih ke rasa memiliki sekolah ya. Kalau ada sampah diambil. Terus kalau yang seperti itu, misalkan apakah siswa di sekolah Anda paham peduli dengan lingkungan. Nah, kalau di situ menjawabnya juga tidak terlalu paham dengan kondisi keseharian di sekolahnya, menjawabnya juga beda nanti. Oke. Kalau kita berbicara soal pencapaian pribadi nih, Ibu Sunarsi sudah mengabdi sebagai tenaga pengajar berapa lama ini? Saya sudah mengajar sejak di SK itu 1 Januari 1992. Waduh, saya baru ini sudah insya Allah 29 tahun. Mas Rabiel umurnya 27 tahun. Kalau Pak Robi ini? Belum lahir. Kalau saya itu 20 tahun jalan. 20 tahun jalan ya, sama-sama lama waktunya. Sebenarnya kecintaannya itu menjadi tenaga pendidik itu seperti apa sih Mas? Rasanya itu seperti apa sih? Kalau menurut saya kecintaan sebagai tenaga pendidik yang pertama itu kita patut bangga dengan berbagi ilmu kepada anak didik kita. Insya Allah dengan ilmu itu yang bermanfaat, Insya Allah akan bermanfaat juga bagi anak didik. Istimewa sekali kata-katanya. Jadi pesan-pesan terakhir nih untuk teman-teman dari komunitas guru belajar Mojokerto terkait sosialisasi asesmen nasional ya, asesmen kompetensi minimum. Ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, monggo silakan direview pelan-pelan supaya masyarakat dan juga para guru ini bisa paham apa yang harus dilakukan dan juga dipersiapkan sebelum nantinya asesmen diterapkan. Monggo silakan. Saya baru. Monggo silakan nanti. Terima kasih. Begini, Ibu Bapak guru di Kabupaten dan Kota Mojokerto dan Ibu Bapak orang tua hebat di pendengar Radio Maja FM, untuk asesmen nasional terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum ini juga dibagi menjadi 2, yaitu literasi membaca dan numerasi. Kemudian komponen yang kedua adalah survei karakter. Yang ketiga adalah survei lingkungan. Kegiatan asesmen nasional ini diikuti oleh guru dan diikuti oleh Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, kemudian diikuti oleh siswa. Bapak Ibu guru dan kepala sekolah ini hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Untuk siswanya ini berupa survei juga dari beberapa siswa yang sudah ditunjuk sebagai perwakilan. Ini mengikuti asesmen kompetensi minimum, literasi membaca dan numerasi, kemudian survei lingkungan dan survei karakter. 3 ini. Kemudian siswa yang dijadikan objek survei itu adalah siswa kelas 5 SD, 5 SD, kemudian dan kelas 8 atau 2 SMP, kemudian kelas 11 atau 2 SMA, SMK, MA. Berikutnya untuk persiapan dari asesmen ini, Bapak Ibu guru diharapkan bisa membiasakan anak-anak ini untuk belajar mengerjakan soal-soal yang gampangannya kalau dulu kita bicara soal cerita. Jadi tak kenal maka tak sayang. Kalau anak-anak tidak terbiasa dikenalkan dengan soal-soal cerita, maka anak-anak ini juga akan tidak terlalu sayang dengan soal, sehingga nanti anak-anak akan mengalami kesulitan.
Bisa karena terbiasa. Jadi kalau anak-anak sudah terbiasa dengan soal-soal yang keseharian versi AKM, versi-versi soal cerita, maka nanti anak-anak juga akan bisa untuk mengerjakan soal-soal AKM. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo Pak Robi. Ada tambahan Pak Robi? Iya, kalau untuk tadi di AKM ada numerasi dan literasi. Ya, kalau di literasi itu untuk konteksnya itu hanya menambah pesan saja. Semua Bapak Ibu guru harus menyiapkan kalau di literasi membaca itu, asesmen literasi membaca, itu konteksnya adalah teks informasi dan teks fiksi. Nah, teks informasi ini dibagi menjadi beberapa, yaitu teks informasi tentang fakta yang teraktual sekarang ini yang kita hadapi sekarang ini itu bisa dijadikan sebagai asesmen buat anak-anak kita. Terus untuk yang teks fiksi itu berupa dengan cerita pengalaman-pengalaman yang ada, yang membawa dan menghibur anak-anak untuk melakukan pengalaman baik diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya, seperti itu. Seperti yang kemarin tuh teks fiksi ini kalau di kelas 1 ya seperti si Kancil itu kan teks fiksi itu kan mungkin lebih ke fabel ya, benar ya, fabel itu. Iya. Fiksi. Terus okay. Untuk yang di numerasi itu untuk konteksnya itu ada bilangan, ada pengukuran dan geometri, terus ada aljabar dan pengolahan data. Itu yang untuk numerasi seperti itu. Makanya Bapak Ibu guru yang ada mendengarkan Moja FM pada sore hari ini, si kabupaten maupun kota Mojokerto, ya kita harap untuk bisa mempersiapkan seperti itu tadi. Kalau dari asesmen di literasi membaca, kita harus menyiapkan teks informasi dan teks fiksi. Kemudian untuk yang numerasi kita itu disiapkan untuk konteksnya, yaitu bilangan, terus pengukuran dan geometri, terus pengolahan data dan ketidakpastian. Dan ketidakpastian, maksudnya peluang itu loh Mas. Ya. Pernah di SMA diajari peluang? Maksudnya gini, ya lupa saya. Misalkan ada ibu melahirkan seorang anak, maka peluang anak ini laki-laki berapa? Pernah saya itu masuk di data. Kalau data itu statistikanya. Kalau peluang itu ketidakpastian. Itu kalau menurut saya salah satu soal yang sulit itu. Itu tadi bisa karena terbiasa. Terima kasih untuk kedatangannya sore hari ini teman-teman dari komunitas Guru Belajar Mojokerto. Ada Bu Sunarsih, sudah hadir di studio sama Pak Robi. Selamat sore, terima kasih, salam buat teman-teman dari komunitas Guru Belajar Mojokerto. Nambah dikit boleh Mas? Oke, monggo silakan. Apa ini? Terima kasih atas tambahan waktu kepada Bapak Ibu guru di kawasan Mojokerto Raya, Kabupaten Kota Mojokerto, beserta pendengar sore hari ini Moja FM. Ya, kami dari komunitas belajar Mojokerto Raya akan mengadakan temu pendidik daerah, yaitu yang berjudul integrasi asesmen kompetisi minimum dalam pembelajaran yang akan kami laksanakan tanggal 11 Februari 2021 pukul 13.00 sampai dengan 15.30 WIB dengan melalui Zoom dan live streaming dengan keynote speaker, yaitu Bapak Krisna Herlambang SHMPD, yaitu Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kabupaten Wilayah Kota Kabupaten Mojokerto, beserta Bapak Buki Setiawan selaku tim pengembang guru belajar Kemendikbud, Yayasan Guru Belajar. Ya, insya Allah akan dilaksanakan pada sore hari pukul 13.00 sampai dengan 15.30 dengan tema TPD 30 integrasi asesmen kompetensi minimum dalam pembelajaran. Mungkin ada kontak yang bisa dihubungi, mungkin Ibu sama Bapak. Kalau misalnya ada orang-orang yang masih tadi berminat gitu ya, terus mungkin ingin bertanya lebih lanjut kemana gitu. Mungkin kalau teman-teman dari komunitas Guru Belajar Mojokerto juga punya media sosial, coba disampaikan monggo. Ini informasinya dalam waktu dekat ini akan diposting di grup WA yang sudah ada di KGB Mojokerto
Ini sudah ada. Kemudian jika teman-teman ingin mendaftar, ini belum dibuka pendaftarannya, tapi bisa menghubungi dari teman-teman yang ada di komunitas. Ini ada Bu Umi Hasanah. Nomor berapa Bu Umi? Bisa disampaikan? Iya, sebentar. Ini Bu Umi Hasanah ini 0857 3196 7039. Atau bisa menghubungi kami. Saya nomor CP-nya 0857 39 10 4833. Atau bisa menghubungi Pak Robi. Monggo Pak Robi. Saya dengan nomor 081 217 613 901. Oke, jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan seputar tadi juga topiknya ya, AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Ini juga bisa ditanyakan sama panjenengan, oke? Iya, siap. Terima kasih kebersamaannya untuk hari ini. Iya, akhir pekan, akhir Januari juga. Terima kasih juga kesempatan dari KGB Mojokerto Raya untuk bisa bergabung dengan Maja FM. Ya, dari kawasan Pareman nomor 1 Kota Mojokerto, kita akhiri untuk kebersamaan sama teman-teman dari komunitas guru belajar Mojokerto. Salam buat semuanya. Salam sehat selalu dan tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih.